Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo akan membatasi game online. Langkah itu diambil buntut ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November. Informasi lainnya, pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 pelaku penembakan Hasib di Cakung Barat, Jakarta Timur dalam waktu kurang dari 24 jam. Di mana satu pelaku diamankan saat hendak kabur ke Sumatera. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Indonesia segera kedatangan kekuatan laut barunya. KRI Prabu Siliwangi 321 dijadwalkan memperkuat armada TNI AL pada awal 2026 setelah proses pengiriman dari Italia rampung. Kapal perang berukuran terbesar yang pernah dimiliki Indonesia ini diproyeksikan menjadi tulang punggung operasi maritim, mulai dari menjaga kedaulatan wilayah hingga penanggulangan bencana. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal melaporkan KRI Prabu Siliwangi 321 dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal Januari 2026. Kasal menjelaskan bahwa pengiriman kapal tersebut dilakukan pada 17 Desember dari Italia. Sehingga diperkirakan kapal sudah dapat memperkuat jajaran armada TNI Angkatan Laut pada awal tahun berikutnya. Untuk spesifikasi KRI Prabu Siliwangi 321 memiliki banyak kesamaan dengan KRI Brawijaya 320 yang telah lebih dulu dioperasikan. KRI Prabu Siliwangi merupakan kapal patroli lepas pantai yang dibangun dengan desain serupa. Kapal perang sepanjang 143 meter ini mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 32 knot. Dengan ukuran tersebut, kapal ini menjadi kapal terpanjang yang dimiliki Indonesia saat ini. KRI Prabu Siliwangi mampu mengangkut hingga 171 personel dan mendukung pelaksanaan berbagai jenis operasi. Kapal jenis PPA atau Patrugliatore Polivalente di Altura yang dimiliki Indonesia ini dibekali beberapa kemampuan khusus, diantaranya kemampuan peperangan anti udara, anti kapal selam, anti kapal permukaan, operasi khusus, operasi serangan, serta pengumpulan intelijen atau ISR. Dengan kapabilitas tersebut, kapal ini dapat dioperasikan untuk pengamanan zona ekonomi eksklusif. Penegakan hukum di laut termasuk pemberantasan perompakan, operasi kemanusiaan seperti bantuan bencana, hingga patroli wilayah pesisir dan laut lepas. Pelaku penembakan Hasib di Cakung Barat, Jakarta Timur berhasil ditangkap polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Satu pelaku dibekuk di Pelabuhan Bakaheni saat hendak kabur ke Sumatera. Sementara satu lainnya ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Aksi pelarian pelaku penembakan sadis yang menewaskan seorang petugas pertahanan sipil atau Hansip di Cakung Barat, Jakarta Timur menemui titik akhir. 2 pelaku berhasil dibekuk tim gabungan kepolisian di 2 lokasi berbeda, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian.
Pelaku pertama berinisial R ditangkap di dalam kapal di Dermaga 2 Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan saat berusaha kabur ke Pulau Sumatera, Minggu 9 November. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Bareskrim Polri, Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya, Resmob Polres Lampung Selatan, dan Polsek KSKP Bakahuni. Beginilah detik-detik petugas gabungan yang menggerebek R di dalam sebuah mobil berwarna putih yang berada di kapal. Ketika ditangkap, pelaku sempat memberikan perlawanan hingga akhirnya pihak berwajib membaringkannya ke lantai dan memborgol tangannya. Dari hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, pelaku diketahui hendak menuju wilayah Pubian, Lampung Tengah dengan menggunakan mobil travel. Pelaku R merupakan eksekutor utama yang menembak korban saat kejadian. Pada hari yang sama, pelaku berinisial PS juga diamankan di rumahnya yang berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi mengutuk pintu kamar PS dan langsung menyergap masuk untuk menangkap pelaku. Berbeda dengan rekannya, PS yang baru bangun dari tidurnya tidak memberikan perlawanan saat diamankan oleh aparat berwajib. Pelaku PS diketahui berperan sebagai pembawa sepeda motor, kunci letter T, sekaligus menyimpan senjata api yang digunakan dalam aksi tersebut. Berawal dari kejadian di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Cakung Barat, yaitu telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Lalu kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk melakukan koordinasi kepada pihak kami yang ada di Lampung, khususnya di wilayah KSKP Bakahuni. Pada pukul 12 kami melakukan pencegatan ataupun razia dengan berbekal dari informasi dari rekan kami yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dengan ciri-ciri dan kendaraan, bahkan wajah pelaku yang berhasil kami dapat dari CCTV yang ada di TKP. Kemudian secara tim gabungan antara lain kami dari KSKP Bakahuni, Satreskrim Polres Lampung Selatan, kemudian tim BKO Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, kemudian ada BKO dari tim Satreskrim Polres Cilegon. Lalu kami melakukan upaya penyisiran, bahkan razia ataupun pencegatan setiap kapal yang akan bersandar pada di antara jam-jam yang telah kami dapatkan informasi. Dan alhamdulillah sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Dermaga 2, yaitu bersandar kapal Raputra, yang dimana informasi yang didapat adalah pelaku tindak pidana yang terekam CCTV bahkan viral di media sosial berhasil kami tangkap di dalam kapal tersebut. Dan kami secara tim gabungan mengamankan dan kami bawa langsung ke mako kami yang ada di Polsek KSKP Bakahuni. Lalu kami berkoordinasi dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menindaklanjutinya. Dan akhirnya kami serahkan salah satu tersangka yang berhasil kami tangkap di Pelabuhan Bakahuni untuk diproses lebih lanjut. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Sebelumnya, peristiwa penembakan berlangsung pada Sabtu 8 November dini hari di Kampung Baru, Kelurahan Cakung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kedua pelaku diduga hendak mencuri sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Namun dipergoki oleh korban, seorang hansip berinisial AS yang sedang berjaga malam.
Saat dipergoki, pelaku langsung menembakkan senjata api ke arah korban hingga mengenai perut bagian kiri, menyebabkan korban tewas. Kini, kedua pelaku telah diamankan di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sementara polisi masih mendalami motif dan asal senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan itu. Seorang santri di Aceh Besar nekat membakar pesantrennya sendiri karena sakit hati kerap dirundung teman-temannya. Aksi yang terekam CCTV itu menimbulkan kerugian hingga 2 miliar rupiah, meski tak ada korban jiwa. Sakit hati karena sering dirundung oleh teman-temannya, seorang santri di Aceh Besar nekat membakar pesantren tempatnya mondok. Aksi nekat remaja berusia 16 tahun itu terekam kamera CCTV dan kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi Polresta Banda Aceh. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik santri tersebut menyiram bahan bakar ke salah satu bangunan di kompleks Pondok Pesantren Babul Makfirah. Sebelum api membesar dan menghanguskan bangunan pada dini hari 31 Oktober 2025 lalu. Berbekal petunjuk dari rekaman CCTV, tim Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil menangkap pelaku di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membakar pesantren karena tidak tahan dengan perlakuan teman-temannya yang kerap mengejek dan merundungnya. Aksi pembakaran dilakukan sekitar pukul 3 dini hari saat para santri lain masih tertidur. Kejadian kebakaran yang diketahui oleh salah satu santri di tempat tersebut, dan ternyata dari hasil penyelidikan penyidik di lapangan ditemukan ada CCTV yang mengarah kepada pelaku pembakaran, yaitu salah satu santri yang ada di sana. Dan santri ini, pelaku ini adalah anak di bawah umur. Karena kejadian ini pihak Daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santri. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di sel khusus anak di Polrestabes Banda Aceh. Aparat kepolisian berhasil membongkar komplotan penculikan anak yang menghebohkan Makassar setelah menangkap eksekutor yang menjual balita bernama Bilqis seharga 3 juta rupiah. Aparat kepolisian berhasil meringkus komplotan penculik anak yang sempat menghebohkan kota Makassar. Ironisnya, diketahui pelaku yang merupakan eksekutor menjual korban seharga 3 juta rupiah. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 orang lainnya.
Aparat gabungan dari Jatangras Polrestabes Makassar yang dipimpin Kanit Polsek Panukukang berhasil menangkap komplotan tersebut. Penangkapan berawal dari eksekutor yang dijemput di rumahnya di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Diketahui pelaku telah menjual Bilqis seharga 3 juta rupiah kepada seorang wanita di daerah Sukoharjo. Setelah mengamankan pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan dan menemukan 2 anggota sindikat lain di Kabupaten Merangin. Akhirnya, korban seorang bocah bernama Bilqis berusia 4 tahun berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kini, korban telah bersama aparat kepolisian menuju Makassar. Presiden Prabowo Subianto akan membatasi atau mencari solusi atas pengaruh game online sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan membatasi atau mencari solusi atas pengaruh game online sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November. Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa hal yang kurang baik yang bisa memengaruhi generasi bangsa Indonesia ke depan. Pembatasan game online juga dibahas Presiden Prabowo saat bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sidang terbatas di kediamannya pada Minggu 9 November. Saat ditanya game online apa yang rencananya akan dibatasi, Prasetyo menyebut permainan PUBG. Prasetyo menjelaskan, secara psikologis, anak-anak yang bermain game online seperti PUBG dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal biasa. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengimbau para guru dan tenaga pendidik agar lebih waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Presiden Prabowo juga menyampaikan perlunya mulai memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan pendidikan. Sebelumnya, ledakan terjadi di area SMA Negeri 72 yang berada di dalam kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 96 orang terluka, di mana 29 orang masih dirawat di rumah sakit dan 67 orang lainnya telah dipulangkan. Jenderal Listio Sigit mengatakan terduga pelaku merupakan seorang siswa SMA Negeri 72 Jakarta. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba
bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Cukup lengkap tadi. Ada, tapi nanti lah gitu. Mas, kalau tadi kan terkait dengan tadi juga ada Pak Fadlizon, apakah ini? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan belum ada rencana pergantian antar waktu atau PAW terhadap Ahmad Saroni dan Nafa Urba, meski keduanya telah dijatuhi sanksi oleh MKD DPR RI. Ia menyebut partai memilih menghormati proses hukum dan mekanisme yang tengah berjalan di Dewan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya belum berencana melakukan pergantian antar waktu atau PAW terhadap dua anggotanya di DPR, Ahmad Saroni dan Nafa Urba, usai dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Surya Paloh mengatakan pihaknya memilih untuk menghormati seluruh proses hukum dan mekanisme di parlemen. Hal tersebut disampaikan oleh Surya Paloh di Jakarta pada Minggu 9 November. Ia menjelaskan, Nasdem telah lebih dulu memberikan sanksi nonaktif kepada Sahroni dan Nafa sebelum MKD menjatuhkan putusan etik. Kadang-kadang nih, ya masyarakat boleh kritik, boleh konflik. Nah, itu mekanisme DPR yang harus kita hormati kan? Partai sudah memberikan nonaktif, MKD melaksanakan prosesnya sebagaimana mekanisme yang ada di Dewan. Saya pikir itu juga kita hormati. Baik. Sampai saat ini belum, memang kita memberikan terus dia menghormati dan semua proses itu ya. Baik. Boleh caci maki, berapa? Kasus ini berawal dari sorotan publik terhadap 5 anggota DPR dari berbagai partai, menyusul aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Menindaklanjuti hal itu, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urba dari keanggotaan DPR. Setelah itu, MKD DPR RI kemudian memproses dugaan pelanggaran kode etik keduanya. Dalam putusannya, MKD DPR RI menyatakan keduanya terbukti melanggar kode etik. Sahroni dijatuhi hukuman nonaktif selama 6 bulan, sementara Nafa Urba 3 bulan, terhitung sejak tanggal penonaktifan oleh partai. Surya Paloh menegaskan Partai Nasdem akan menunggu proses di MKD selesai sepenuhnya sebelum mengambil langkah politik lebih lanjut terkait posisi keduanya di DPR. Setelah sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan, pria berinisial AM yang menabrakkan diri ke sebuah mobil di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kini telah dikembalikan kepada pihak keluarga. AM diketahui mengalami depresi sejak ditinggal sang ayah, dan polisi memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Sempat diamankan pada 5 November lalu, pria berinisial AM yang menabrakkan diri ke mobil di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat telah menjalani tes kesehatan jiwa. Dari hasil pemeriksaan, AM diketahui mengalami depresi berat sejak kepergian ayahnya dan kerap melukai dirinya sendiri. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, menyatakan
tidak ditemukan unsur pidana dalam kejadian itu. Kini, AM telah diserahkan kembali kepada keluarga untuk menjalani pengobatan dan pengawasan lebih lanjut. Untuk pelaku tabrak diri yang inisial AN yang sesuai di frame yang di video viral tersebut sudah kami telusuri, kami identifikasi, kemudian sempat kami amankan. Juga kami telah melaksanakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan maupun saksi-saksi lainnya. Jadi ditemukan fakta bahwa AN ini mengalami gangguan psikologi. Ya, jadi ada depresi berat setelah ditinggal oleh salah satu orang tuanya, sehingga ia kerap kali ingin melukai dirinya sendiri. Kemudian pada hari itu dia ingin menabrakkan dirinya ke pengendara, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Berdasarkan fakta tersebut, jadi kami kembalikan kepada keluarganya untuk diobati lebih lanjut. Tapi tidak ada tindak kriminal ya Pak? Benar, jadi kami temukan tidak ada unsur kesengajaan dalam hal untuk melakukan pemerasan, sehingga tidak ada tindak pidana. Untuk diketahui, aksi seorang pria menabrakkan diri ke mobil di Jalan Kiai Haji Mas Mansur sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut, AM tampak berpura-pura tergeletak setelah sengaja menabrakkan dirinya ke pengendara yang sedang melintas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.